Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Rizik Syihab memberikan ceramah yang membuat saya tersentak sebelumnya. Meskipun saya sudah terbiasa dari dulu membenarkan setiap ceramah beliau yang berapi-api, mengeluarkan kata-kata binatang, kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata tak beradab dan lain sebagainya. Karena dulu saya adalah bagian daripada pecinta muhibbin dari Al-Habib Rizik Syihab. Sebelum 7 tahun saya memilih untuk berpindah haluan. Karena kenapa saya semakin mencintai Habib-Habib ini? Di dalam mengucapkan kalimat-kalimat kotor itu semakin gampang. Saya berpikir bahwa ada yang salah dengan cinta ini. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak taklid lagi dan berpindah mengambil ilmu.
Dan akhirnya saya takut untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Dan sekarang teman-teman di akhir Ramadan, saya sangat terkejut dengan video ini, yang dimana Al-Habib Rizik Syihab membuat orasi. Meskipun bukan di tempat demo, tapi ini seperti orasi untuk memprovokasi umat perang. Bukan lagi perang argumen, bukan lagi perang pendapat, bukan lagi perang dalil, tapi perang fisik. Siap untuk berperang, siap untuk mengumpulkan massa, untuk menumpuk dan lain sebagainya. Sedih teman-teman. Dan na'udzubillah, ketika saya mendengar hal itu, kalian pasti juga akan kaget. Pasti akan kaget. Yang dimana mereka ini iklan Ba'alawi katanya siap untuk mengumpulkan massa, setelah lebaran akan dikumandangkan perang. Jadi agar kalian sama-sama tahu, kita simak seperti apa orasi beliau. Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI. Tuh bahasanya teman-teman, pembasmian. Yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Monyet teman-teman. Jadi ada beberapa kiai yang beliau sebut ini monyet. Ketika kemarin saya bertemu dengan Profesor Madakhem Ali, beliau sangat luar biasa ya. Ketika menceritakan pengalaman beliau ketika mengkaji nasab Ba'alawi ini, beliau mendapatkan sesuatu yang sangat penting di situ. Bahkan bukan cuma dari segi nasab mereka yang masih ambigu, tapi dari segi tindakan sudah jelas mereka ini tidak sesuai dan tidak mencerminkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Saya mendapatkan banyak informasi yang dimana informasinya itu bukan fitnah, tapi real apa adanya. Profesor Madakhem Ali sangat lembut dan sangat ilmiah pembahasannya, tapi pada ujung-ujungnya bukan dilawan dengan data, tetapi malah dilawan dengan ancaman ada. A1 teman-teman. Dijuluki monyet. Profesor Madakhem Ali dijulukin monyet, dan beberapa kiai lainnya dijuluki monyet. Sekalipun ya Pak Habib Rizik Syihab, mereka ini berafiliasi dengan Mama Gufron, orang yang Sontoloyo, yang dimana dia juga pelista agama. Saya tidak sekonyong-konyong begitu memanggil dia monyet, kera, anjing, no. Tidak boleh memanggil sesama muslim dengan sebutan binatang. Dan satu hal lagi, kalian para habaib, meskipun kalian memberikan penjelasan tentang wali majedub, Gufron dianggap wali majedub, Wan Sehan kalian anggap wali majedub, tapi antara Wan Sehan dan Mama Gufron tidak pernah saya juluki monyet. Terus Anda bagaimana? Apakah pernah Nabi Muhammad SAW menyebut Abu Lahab itu onta, kadal gurun? Apakah pernah Nabi Muhammad SAW ketika melihat orang kafir Yahudi, Nasrani, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin memerangi Nabi, mau membunuh Nabi, lantas dijuluki monyet? Akhlak siapa ini? Lanjut dulu. 4. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet Neo PKI dimanapun berada. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rombongan gerombolan monyet laknat Neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Ya, saya bantu untuk sebarluaskan ya Pak Habib ya. Saya bantu. Di sini saya bantu untuk menyebarkan agar statement Anda ini didengar banyak orang. Biar umat semakin menilai. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Tidak ada ya. Selama saya menyimak kajian dari orang-orang yang menentang nasab Ba'alawi, tidak ada satupun di antara mereka mau menculik Habib, mau membunuh Habib, mau menggolek leher Habib dan lain sebagainya. Tapi kalau Habib, terkhusus Anda Pak Habib Rizik Syihab, berbicara tentang Wahabi, ketika Wahabi memberikan paparan ilmiah tentang orang tua Nabi yang berada di neraka, bukan berarti mereka menerakakan orang tua Nabi, no. Tapi mereka hanya menyampaikan dalil. Apa kalimat yang keluar dari Anda? Gobtol.
gorok leher. Apa ini namanya kalau bukan faham Khawarij? Apa ini? Saya dulu menormalisasi kalimat-kalimat Anda, tapi sekarang sudah tidak. Gak bisa teman-teman, gak bisa seperti ini didiamkan. Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet-monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi, tapi niatnya untuk perang saudara. Apakah tidak mengambil pelajaran daripada perangnya Ali dan Muawiyah? Apakah tidak mengambil pelajaran dari situ, perang saudara itu? Data Pak Habib. Bapak Prabowo Subianto Presiden segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se Indonesia. Tuh, mau bikin pasukan besar-besaran teman-teman. Saya tahu kalian kalau mau berbicara massa, ya saya tahu Habib punya massa. Dan orang-orang yang Anda rasiskan, yang Anda sebut-sebut monyet juga, mereka juga punya massa Bapak. Mereka punya jemaah juga banyak. Mereka ini ngajak untuk berperang pikiran, bukan perang fisik. Tapi ditanggapi perang fisik. Selain hobi bercerita khurafat, pemikiran-pemikiran primitif dan lain sebagainya, ternyata seperti ini juga teman-teman. Dalam menghadapi konflik memang seperti ini. Dan tidak sedikit ketika saya mengkritik khurafat-khurafat para habib yang bernarasi seperti ini tuh tidak sedikit teman-teman. Banyak. Bernarasi ancaman, teror, mengancam kekerasan dan lain sebagainya. Khawarij. Kita membahas itu khurafat, ini tidak boleh, tidak benar. Mereka khawarijnya muncul sama seperti ini. Mau bunuh-bunuhan mereka itu teman-teman. Seperti Syiah jatuhnya. Syiah apa mereka? Darah Husain telah mengalir dalam diri kita. Jangan coba-coba mengganggu Syiah. Karena Syiah kuat. Syiah ini berani mati dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ketika mereka berkuasa di Iran, ulama-ulama Sunni digorok teman-teman. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan jiwa orang Sunni digorok sama orang Syiah. Karena apa? Ya fahamnya teman-teman. Ngeri ya. Lanjut dulu. Kita akan perang, kita akan kejar. Tuh. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina Muhyiddin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Beliau ini memberikan narasi seolah-olah ketika melihat orang-orang kiai yang tidak percaya dengan nasab mereka, nasab Bailawi ini, bukan tidak percaya bahwa adanya zuriat Nabi, bukan. Tapi bagaimana endingnya? Ya begini, habis lebaran ini, perang. Lanjut. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, siapin senjata kita punya ikhwan. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Mau dikasih komando, asah kalian, golok-golok, parang-parang, pedang-pedang kalian, asah semua, ditajamin. Mau menumpahkan darah teman-teman. Dan sekarang kita juga harus simak seperti apa jawaban dari orang yang mau diganyang sama Habib Rizik Syihab. Kita lihat jawabannya. Kami pada malam hari ini berada di posko unit PPI RS Banyumas. Dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari Sumur semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang. Kami siap. Banyumas siap. Siap semua. Siap. Tapi ingat tolong jangan bawa-bawa bumbu. Jangan bawa bumbu. Kalau berani sudah para imigran Yaman itu WNA itu yang nggak jelas itu. Jangan hasut saudara-saudara kami sama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Siap ya? Siap. Akan kita lawan. Untuk provokasi aparat harus tegas, tidak tegas. Jangan paksa kami untuk marah saudara-saudara. Siap, saudara. Siap. Kami Putra Nusantara. Kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu detik pun. Iya, betul. Ya, begitu teman-teman. Tidak akan pernah ada ujungnya. Kalau tentang kekerasan, semua orang itu punya level keangkuhan masing-masing. Para habaib punya keangkuhannya begini. Sama. Semua orang ini punya ego masing-masing. Kalau dilawan dengan kekerasan, nggak akan ada ujungnya. Jadi kita tunggu saja, kira-kira apakah Bapak Rizik Syihab ini akan tetap sedemikian rupa, akan mengibarkan bendera perang, atau dia akan klarifikasi nanti. Kita lihat saja.